pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Laurim Baparang Marindo Saragi, NIM 2210417681. Dan rekan-rekan saya Muti Jidanto Saragi, NIM saya 2210417682. Saya Albertus Indramayu, NIM 2210417689. Saya Parade Jepul Kasid, NIM 2210417689. kami dari kelompok perilaku konsumen akan membahas tentang bagaimana membeli suatu barang atau jasa tertentu. Pagi teman-teman. Selamat pagi. Hari ini saya ingin membahas tentang model perilaku konsumen. Saya yakin model ini sangat penting bagi seseorang untuk memahami bagaimana seseorang membeli barang atau jasa tertentu. Saya setuju, model perilaku konsumen ini dapat membantu kita memahami pengambilan keputusan oleh individu. Tahap pertama, pengenalan masalah di mana orang itu memiliki kebutuhan dan masalah yang harus dipecahkan. Bukankah begitu tahap pertamanya? Ya, benar sekali. Setelah tahap pencarian masalah, langkah berikutnya kita akan mencari informasi. Seorang akan mulai mencari opsi atau produk layanan yang bisa membantu memenuhi kebutuhan mereka. Dan jangan lupa juga alternatif evaluasi kita kan, bagaimana konsumen itu dapat membedakan yang mana produk dan layanan. Jadi contohnya tuh harga, merek, dan kualitas. Betul Rocky. Setelah itu kita sampai pada tahap keputusan pembelian. Disinilah kita membuat keputusan untuk membeli produk atau jasa yang telah dievaluasi. Dan tentu saja tahap evaluasi pesanan pembelian juga penting, di mana untuk mengevaluasi apakah keputusan pembelian mereka memenuhi harapan atau tidak. Tapi bagaimana gaya hidup berperan dalam model ini? Itu benar-benar menarik, Parade. Gaya hidup mempengaruhi setiap tahap dalam model ini. Gaya hidup individu yang mempengaruhi bagaimana mereka mengidentifikasinya masalah atau kebutuhan. Juga gaya hidup mempengaruhi jenis informasi yang mereka cari, kriteria evaluasi, dan bahkan keputusan pembelian mereka. Contoh yang bagus adalah jika seseorang dengan gaya hidup yang peduli tentang lingkungan akan memilih produk yang berkelanjutan. Jadi bisa kita katakan gaya hidup adalah salah satu faktor dalam preferensi konsumen untuk hidup mereka. Ya, tepat sekali. Gaya hidup adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi cara kita memilih dan membeli produk atau layanan. Ini juga membantu kita memahami mengapa orang dengan latar belakang, nilai-nilai atau minat yang berbeda akan membuat keputusan pembelian yang berbeda. Terima kasih teman-teman, diskusi ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya lebih memahami bagaimana model perilaku konsumen dan gaya hidup terkait satu sama lain. Sama-sama, Parade. Ini adalah topik yang menarik dan sangat relevan dalam bidang bisnis dan pemasaran. Setuju, saya. Ini bisa kita dapat memahami pengetahuan ini untuk kehidupan kita dalam memilih konsumen. Benar sekali teman-teman. Memahami perilaku konsumen adalah kunci untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan produk yang lebih sesuai dengan preferensi pelanggan. Ya, dan kami dapat melihat bagaimana perubahan dalam gaya hidup seseorang juga dapat mempengaruhi preferensi konsumen dan keputusan pembelian mereka. Perubahan dalam gaya hidup dapat memicu perubahan dalam nilai-nilai dan prioritas. Betul, Parade. Jadi penting bagi perusahaan untuk terus memantau perubahan dalam gaya hidup dan nilai-nilai pelanggaran mereka agar tetap relevan dalam pasar. Saya setuju, Indra. Dan juga mungkin penting bagi perusahaan kita untuk mendapatkan produk baru. Strategi mereka sesuai dengan perusahaan kita juga. Ini dapat melibatkan peluncuran sesuatu baru dalam perusahaan kita. Persediaan kita juga sesuai perusahaan kita juga. Terdengar seperti rencana yang baik dengan pemahaman yang lebih baik tentang model perilaku konsumen dan pengaruh gaya hidup. Kita bisa lebih siap sesuai dengan dalam menghadapi tantangan dalam bisnis dan pemasaran. Itu benar, Rindo. Terima kasih teman-teman atas diskusi yang bermanfaat ini. Saya yakin pengetahuan ini akan berguna dalam karir dan masa depan. Sama-sama, Parade. Mari terus belajar dan berbagi
pengetahuan kita satu sama lain. Setuju, semoga kita sukses ya dalam pelajaran kita dan pengetahuan kita ini semua. Siap. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Sekian pembahasan dari kami tentang perilaku konsumen dalam membeli barang atau jasa. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.